Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang P5 ya. P5 itu singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi P-nya ada 5, P ya. 1 proyek, 2 penguatan, 3 profil, 4 pelajar, 5 Pancasila. Makanya sering disebut dengan P5. P5 ini merupakan salah satu kegiatan terbaru yang ada dalam kurikulum Merdeka di era sekarang ini. Jadi P5 ini merupakan suatu kegiatan yang terbaru, di mana P5 ini harus tetap dilaksanakan di dalam sekolah ya. Selanjutnya, proyek P5 ini merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek. Jadi P5 merupakan suatu kegiatan kurikuler ya, atau yang berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter ya. Yang dimaksud sini tentunya kompetensi dan karakter di sekolah SMP 7 ya, di sekolah kita. Kemudian sesuai dengan profil Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi P5 ini dia disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Jadi nanti ada strukturnya, programnya P5, mulai dari pengenalan, kemudian ada aktivitas, kemudian ada refleksi, ada tindak lanjut, itu ada tahapannya namanya P5 ini. Selanjutnya P5 ini dirancang terpisah dari intrakurikuler ya. P5 ini terpisah dari intrakurikuler. Apa itu intrakurikuler? Intrakurikuler itu pembelajaran di tiap hari. Jadi ini P5 tidak sama dengan pembelajaran di tiap hari. Kalau intrakurikuler itu kita belajar tiap hari, itu namanya intrakurikuler. Ini beda, P5 dia terpisah. Hal ini dikarenakan tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus diikatkan dengan tujuan dan materi pelajaran. Ya, tadi dia beda dari intrakurikuler karena dia tidak ada ikatan dengan materi pelajaran, misalnya agama, tidak ada. Dia di lain dari mata-mata pelajaran lain ya, dia beda. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan hanya siswa, tetapi masyarakat yang ada di sekitar itu bisa kita libatkan untuk merancang sebuah P5 ini. P5 yang Pak ambil ini yaitu untuk SMP ini, yaitu temanya kewirausahaan ya. Jadi temanya itu kewirausahaan. Topiknya
yaitu pemanfaatan lahan kosong di sekolah dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi ada topik, jadi kalau menyusun P5 itu ada tema, ada topik, ada juga proyek profil. Nah, Pak ambil di sini untuk topiknya, temanya dulu ya. Temanya yaitu tentang kewirausahaan. Jadi P5 itu banyak temanya ya. Ada banyak temanya. Kemudian yang Pak ambil itu kewirausahaan. Selanjutnya topik pemanfaatan lahan kosong di sekolah dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Untuk proyek profil yaitu kearifan lokal ya. Di dalam P5 ini tentunya ada beberapa yang harus susun. Yang pertama yaitu dimensi, kemudian elemen akhir fase. Jadi dimensi yang Pak ambil ini ada dua, yaitu bergotong royong dan mandiri. P5 itu sendiri ada banyak P5-nya. Untuk alurnya di sini atau aktivitas, yang pertama yaitu pengenalan, ya, pengenalan di mana kita harus mengenali keadaan keadaan apa-apa yang akan kita lakukan ya. Jadi Pak punya rencana itu di halaman samping itu kan adalah lahan kosong. Lahan kosong itulah yang akan kita buat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur-sayuran. Ada apa lagi yang mau ditanam di desa ini? Bahan-bahan dapur apa? Apa? Tomat. Kemudian apa lagi? Rica. Apa lagi? Bawang. Kalau sayur, ya kangkung yang gampang-gampang yang muda-muda ya. Kangkung boleh, teruntung itu agak juga agak mudah. Kemudian alurnya yang kedua yaitu ada kontekstualisasi, kemudian ada aksi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Untuk pengenalan itu yang pertama, Pak sendiri akan mengantarkan, termasuk hari ini Pak akan mengantar penjelasan tentang proyeknya ya. Jadi proyeknya itu tadi Pak bilang kita akan membuat sebuah kearifan lokal. Kearifan lokalnya itu tadi menanam tanaman sayur-sayuran di dalam lahan kosong, yaitu di samping sekolah. Kemudian pengenalan pemanfaatan lahan kosong sekolah untuk digunakan berkebun, itu tadi ya jelaskan. Kemudian menyebarkan kuesioner sederhana untuk mengetahui minat. Jadi nanti ada kuesioner yang nanti Pak bagikan, itu tujuannya untuk mengetahui minat kalian ya. Mungkin minat kalian itu menanam tomat, itu bisa dilihat di situ. Setelah itu kita berdiskusi di dalam satu kelompok, kira-kira tanaman apa yang pantas, yang cocok untuk ditanam nanti di halaman kosong situ ya. Di tiap kelompok itu harus beda supaya kita tahu, oh ini kelompok satu punya, oh ini tomat kelompok dua punya, gitu ya. Terus jual. Selanjutnya ada alur kontekstualisasi. Jadi secara kelompok itu siswa melihat jenis tanam untuk tanaman yang akan ditanam dengan bimbingan guru. Jadi tetap Pak bimbing, bukan dibimbingan tetapi dibantu dengan beberapa informasi. Jadi kalian nanti tiap kelompok itu nanti turun ke lahan sebelah itu, lihat
kira-kira jenis tanahnya ini tanaman apa yang paling cocok? Kemudian atau bisa ditentukan? Bisa? Coba kalau kelompok 1 tanaman apa yang paling cocok? Kan tiap hari sudah bermain di halaman sekolah ya. Bisa dilihat jenis tanaman apa yang cocok. Apa? Yang mudah-mudah saja. Misalnya gini. Apa? Orinca. Kemudian kelompok 2 apa? Terserah. Apa? Kopoki. Ya. Boleh. Yang kelompok 3 apa? Dalundung. Oke. Berarti sayur dalundung. Yang sana tak usah diganggu, biar saja kita orang tentukan. Apa? Apa? Banyak kan tanaman-tanaman atau rempah-rempah. Apa? Taisi berarti termasuk sayur. Berarti tadi ini kalian ini tadi bahan-bahan di dapur ya. Ini sudah sayur, ini sayur, ini sayur, ini anu saja, kalau boleh rempah-rempah. Bawang. Ya, oke, bawang. Berarti nanti per kelompok itu buat jaraknya, buat jarak tanah supaya ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini tanamannya. Diingat ya tanamannya. Selanjutnya kelompok juga dapat menentukan jenis tanaman berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan produk unggulan. Jadi tadi tiap kelompok ini bisa mengganti produk apa yang cocok untuk kebutuhan masyarakat. Oh, ini masyarakat sekarang di Salodik lagi butuh tomat, oh persumbatan tomat, gitu. Setelah itu yaitu menentukan jenis tanaman, kemudian menyusun langkah-langkah menanam tanaman di lingkungan sekolah. Jadi setelah menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam, kalian itu berdiskusi langkah-langkah apa untuk memulai tanaman. Ya tadi mungkin dilihat, oh baru rumput saya punya area ini untuk tanam tomat, oh harus dikasih bersih dulu, dipotong rumputnya. Setelah dipotong rumputnya mungkin dikasih apa lagi? Pupuk, setelah dipupuk kemudian diapakan lagi? Nah, itu kelompok yang khusus masing-masing dengan tujuan tanaman ini berhasil. Bisa dipaham? Bisa. Oke. Selanjutnya ada aksi. Jadi di aksi ini peserta didik sudah mulai merumuskan ya bahan-bahan apa yang tadi Pak bilang, ada pupuk, ada bibit disiapkan. Selanjutnya kalian itu dituntut untuk membuat inovasi. Inovasi itu artinya sesuatu yang beda dengan kemarin sehingga tanaman ini bisa tumbuh. Mungkin dari cangkok, itu inovasi ya, mencangkok ricanya supaya biar hanya pohonnya kecil tapi buahnya itu besar. Itu termasuk inovasi. Selanjutnya ya jangan lupa di dokumentasi. Jadi setiap mau tanam, misalnya dari kelompok sini, siapa? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 mau kasih bersih itu dipoto juga, foto. Jangan hanya dikasih. Ya. Dan refleksi dan tindak lanjut itu nanti dikumpul lagi kalian di kelasnya ya. Oke, jadi itu hanya sebagai pengenalan
tentang bagaimana itu P5 ya. Siapa yang masih ingat tadi P5 apa? Apa? Siapa yang masih ingat? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 5 dia punya P di situ. Oke? P5. Sedikit tentang P5 ini tadi Pak lupa. P5 ini itu siswa itu yang mengerjakan ya. Siswa itu yang mengaplikasikan. Mulai dari menanam, dari mulai membersihkan, kemudian menanam, kemudian memberi pupuk tanah supaya subur. Itu siswa semuanya. Pak Guru itu hanya mengerahkan. Dan Pak Guru itu bukan hanya sendiri, tetapi ada dibentuk tim. Jadi mungkin ada Pak Guru Pak Febri, ada Ibu Ningsi. Itu nanti sama-sama sama-sama melihat kerja kalian ya. Juga kalian harus tahu tadi, macam tadi itu tomat apa kegunaannya Jelas kalau tomat? Ya, bisa bikin dapur. Kalau apa tadi kan namanya kelompok ini? Kokoki. Untuk apa? Sayur. Sayur apa yang paling cocok? Apa? Ya, santan. Yang ini, galunggung. Tumis. Ya, galunggung. Jadi galunggung itu adalah sayur tradisional, khususnya di daerah atau suku Saluan. Kalau ini tadi apa? Taisin. Ya, taisin itu kira-kira untuk apa? Paling enaknya? Apa? Ditumis. Kalau ditumis enak. Yang ini tadi bawang jelas ya. Untuk rempah. Ini sayur-sayur. Kalau tidak ada rempah-rempah tidak enak. Coba bayangkan kalau misalnya taisin tidak ada bawang, tidak ada rica, tidak enak. Makanya sudah paling cocok kalau tadi ini sudah ada rempah-rempah, ada kelompok juga untuk sayur-sayur. Jadi disatukan. Insya Allah kalau memang jadi berhasil dan harus optimis ya, harus jadi kita buat masakan itu kan sudah ada rempah-rempah, ada sayur-sayur, kita buat sayur. Nanti Pak carikan nasi, Pak carikan rempah-rempah yang kurang, itu kemudian minyak, itu nanti kita buat satu kegiatan untuk hasil dari apa? Hasil dari P5 tadi itu. Oke Pak, cukupkan sampai sini untuk pengenalan. Nanti kegiatan selanjutnya kita harus turun lapangan ya. Lihat itu lahan kosong, kemudian apa bahan-bahan apa yang harus kalian butuhkan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi setiap kelompok itu harus merumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menanam macam tadi tomat. Langkah-langkah apa? Mungkin bawa air, siram tiap hari. Bisa paham? Paham ini Pak? Paham. Oke Pak, cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.